Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Mobil sedan tabrak truk dan 2 sepeda motor di Medan. Tekan peredaran COVID-19, TNI, Polri, dan pemerintah Kota Pematang Siantar gelar razia masker. Sri Kandi SBS siap menangkan pasangan Harus. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Diduga gunakan handphone saat berkendara. Satu unit mobil sedan menabrak truk dan pengendara sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun tersebut, namun jalur arah Medan menuju Pelabuhan Belawan sempat macet total. Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu unit mobil menabrak truk dan pengendara sepeda motor terjadi di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, kilometer 19,5 Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Jalur lintas Medan Belawan yang awalnya sepi, mendadak ramai setelah kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi saat pengendara mobil sedan dengan nomor polisi BK1744KK dari arah Medan menuju Belawan menabrak truk dan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban dalam kecelakaan tersebut. Supir truk kontainer mengatakan, diduga pengendara mobil sedan menggunakan handphone saat berkendara, sehingga menabrak truk dan 2 kendaraan lainnya. Itu apa, Bang? Ya itu macam dibilang tadi. Kayak mana tuh, Bang? Ya, saya dari Belawan mau ke Medan. Mobil ras itu dari Medan mau ke Belawan. Tiba-tiba saya jalan, mobil ras langsung banding ke kanan. Kalau dugaan saya nih orang main HP. Lain nggak ada. Mabuk nggak, ngantuk nggak. Masih main HP. Kondisi yang bawa ras gimana, Bang? Ya nggak tahu, tadi di sana duduk sakit dadanya, dibawa ke rumah sakit sama masyarakat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara sepeda motor langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuh. Kini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan narkoba jenis sabu yang dibawa seorang wanita. Untuk mengelabui petugas, sabu disimpan dalam tahu goreng. Wanita berinisial ER 36 tahun, warga kota Tanjung Balai ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke ruang Sat Narkoba Polres Tanjung Balai. Ia ditangkap petugas atas penemuan narkoba jenis sabu dengan modus sabu disimpan dalam tahu goreng. Penangkapan tersangka terjadi di depan sebuah penginapan di kilometer 7 kota Tanjung Balai. Saat didatangi petugas, tersangka membuang plastik yang berisikan tahu goreng. Saat diperiksa, petugas menemukan 2 paket sabu seberat 1,24 gram yang disimpan di dalam tahu tersebut. Di salah satu lokasi, yaitu di Jalan Sudirman, kita temukan seorang perempuan dengan ciri-ciri yang disebutkan. Setelah kita amankan, si perempuan ini yang identitasnya ER membuang sesuatu, yaitu membuang suatu plastik asoy. Kita cek plastik asoy tersebut, ternyata isinya tahu. Dari tahu tersebut kita teliti lagi, kita curigain, rupanya di dalam tahu tersebutlah disembunyikan ada 2 paket yang kita duga narkotika jenis sabu. Dengan berat lebih kurang, berat kotornya itu 1,24 gram. Make atau apa gimana? Aku make. Kegunaan make sabu ini apa kegunaannya sama kakak ini? Supaya semangat lang gombal cowok begitu loh, Bang. Itu aja. Gombal cowok. Maksud gombal cowok kayak mana, Kak? Saat biar lang cakep gitu loh, Bang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi lainnya, pemirsa, tenggelam 3 hari di Sungai Belawan, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Jasad pencari tanaman bonsai ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Jasad Sudarmaji, warga Dusun 1, Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini ditemukan tim SAR Kota Medan berjarak 7 km dari lokasi korban hanyut terbawa arus Sungai Belawan. Tubuh korban ditemukan di antara tumpukan sampah di tepi sungai dalam kondisi sudah mulai membengkak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. Petugas langsung mengevakuasi jasad pria berusia 38 tahun tersebut dari dalam sungai dan menyerahkannya kepada pihak keluarga. Korban diketahui hanyut saat mencari bonsai di tepi Sungai Belawan bersama rekannya pada Minggu siang. Rekan korban sempat berusaha menolong korban tergelincir masuk ke dalam Sungai Belawan. Namun usaha tersebut gagal karena arus sungai yang deras. Siang hari ada kejadian seorang pria itu sedang mencari bonsai, tiba-tiba terpeleset dan terbawa arus. Memang temannya itu sudah pernah mencoba memberikan pertolongan namun gagal karena terseret arus. Sehingga mereka memutuskan untuk minta pertolongan SAR gitu ke kita. Tugas gabungan tim SAR terus melakukan pencarian hingga akhirnya jasad ditemukan dari hari ketiga korban hilang tenggelam. Jasad korban kini disemayamkan di rumah duka di Dusun 1, Desa Kelambir 5, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Tekan peredaran COVID-19, TNI, Polri, dan pemerintah Kota Pematang Siantar gelar razia masker. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Pematang Siantar terus menekan penyebaran COVID-19. Satu di antaranya dengan mengetatkan razia pemakaian masker bagi seluruh masyarakat yang ada di pusat kota, baik pengunjung maupun pegawai toko. Tim gugus tugas Pemko Pematang Siantar bersama TNI Polri kembali menggelar razia masker di pusat-pusat keramaian Kota Pematang Siantar. Kali ini tim menyusuri Jalan Patimura menuju Jalan Sutomo sebagai inti kota. Dengan menggunakan pengeras suara, Satgas COVID-19 memasuki area pertokoan, rumah makan, pangkalan ojek, dan masyarakat yang melintas, sambil menyampaikan agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Dalam razia kali ini, Satgas COVID-19 masih menemukan sejumlah toko yang tidak menyediakan fasilitas sesuai protokol kesehatan seperti fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, dan pengumuman area wajib masker. Masing-masing pertokoan dan rumah makan yang ditemukan belum memberikan fasilitas protokol kesehatan diberi sanksi teguran dan diminta untuk segera melengkapinya. Kanit Binmas Polsek Siantar Timur Aibtu Sinandar menyampaikan, selain merazia area pertokoan, rumah makan, serta titik-titik keramaian, razia ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar ikut bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Kami bersama-sama dengan dokter, sama Kapolsek, sama medis, sama Sapo PP, sama Babinsa, sama Babin Kamtipmas bersama-sama untuk memutus mata rantai, khususnya di Polsek Siantar Timur, lebih khususnya lagi Pematang Siantar, lebih khususnya lagi Sumatera Utara. Operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan ini masih akan terus dilakukan selama masa pandemi belum berakhir, dan kepada masyarakat diimbau untuk menghindari lokasi keramaian. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Batubara sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Diharapkan rumah sakit tersebut dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara dan sekitarnya.
Jelang pengoperasian sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, staf khusus Kementerian Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Alexander Kaliaga bersama tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara meninjau langsung kesiapan RSUD Batubara. Dalam kunjungan tersebut, tim melihat langsung sejumlah fasilitas yang ada di RSUD Batubara, diantaranya ruang radiologi, laboratorium, dan ruang isolasi. Staf khusus Kemenkes Alexander Kaliaga mengatakan, RSUD Batubara layak menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, namun masih harus melengkapi sejumlah peralatan, diantaranya peralatan untuk uji swab PCR. Saat ini pemerintah Kabupaten Batubara telah memiliki 1 unit mobil uji swab PCR yang akan digunakan untuk melakukan tracing terhadap kontak erat penderita COVID-19. Yang diperkirakan berpotensi terjadi penularan itu pemerintah harus hadir, harus siap. Oleh karena itu Batubara mempunyai 1 rumah sakit, ini RSUD ini kan, dan ini cukup luas dan berada di daerah kabupaten. Diharapkan dia bisa mendukung pertama kalau terjadi lonjakan kasus. Kalau terjadi lonjakan kasus, kalau dia mau dirawat ada tempat perawatan. Di belakang sana tadi yang kita lihat itu ada tempat untuk isolasi wilayah, ya. Jadi daerah ini bisa 2 hal itu. Bupati Batubara Zahir mengapresiasi penunjukan RSUD Batubara sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, sehingga diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Batubara dan sekitarnya. Kita juga sudah ditunjuk oleh pemerintah Sumatera Utara menjadi rumah sakit rujukan. Nah, sehingga ini perlu kita tingkatkan fasilitas dan pelayanannya, sehingga tim medis punya skill yang benar, observasinya jelas, sehingga penanganan ini bisa lebih cepat dan mengurangi jumlah penularan virus corona di Kabupaten Batubara, khususnya umumnya di Sumatera Utara. Saat ini jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Batubara mencapai 115 kasus dengan tingkat kesembuhan 68%. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. TK Polres Labuhan Batu berhasil meringkus pelaku pembunuhan wanita yang tewas di dalam sumur. Korban yang menumpang mandi belum diketahui identitasnya ini terpeleset ke dalam sumur saat meronta ketika hendak diperkosa pelaku. NP 41 tahun warga Rantau Utara Labuhan Batu, pelaku pencoba pemerkosaan yang mengakibatkan korban tewas masuk ke dalam sumur, akhirnya diringkus petugas dari TK Polres Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, mendapat informasi adanya temuan mayat di dalam sumur, pihaknya langsung mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan. Dari berbagai informasi dan alat bukti yang ada di lokasi, kecurigaan mengarah kepada pelaku yang baru mengenal korban, di mana pelaku membawa korban ke rumah orang tua pelaku untuk menumpang mandi setelah sebelumnya mengenal korban di Tugu Adipura Rantau Parapat. Hingga kini belum diketahui identitas korban, hal ini dikarenakan tidak ditemukannya satu tanda pengenal pun di dalam kantong plastik bawaan korban. Dan kemudian ketika posisi sedang sepi, korban sedang berada di kamar mandi. Pada saat korban sedang berada di kamar mandi, tersangka mengintip melalui sela-sela pintu. Ya. Sela-sela pintu kamar mandi, kemudian mencoba untuk mendorong dan ternyata pintu kamar mandi itu tidak dikunci oleh korban. Karena kaget dipeluk dari belakang, maka korban berontak. Ketika berontak, kemudian korban menginjak kursi ini, kemudian terjatuh ke dalam sumur dengan posisi kepala duluan yang masuk ke dalam sumur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 359 KUH pidana dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim sukses relawan Sri Kandi Semangat Baru Simalungun berkomitmen untuk memenangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus. Keterwakilan perempuan di paslon nomor 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan di Simalungun agar memilih sesama perempuan dalam Pilkada tahun 2020. Tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Anton Ahmad Saragi dan Rospita Sitorus atau disingkat HARUS, yang tergabung dalam relawan Sri Kandi Semangat Baru Simalungun SBS, Rabu sore, 7 Oktober 2020, menghadiri acara konsolidasi di posko pemenangan HARUS di Pematang Raya. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Haji Anton Ahmad Saragi beserta tim pemenangan. Ketua Relawan Sri Kandi SBS Lina Wati mengatakan, dirinya bersama tim siap berjuang dan berkomitmen untuk memenangkan paslon dengan jargon harus menang untuk melayani dalam Pilkada Simalungun pada Desember 2020 mendatang. Keterwakilan perempuan di paslon nomor urut 4 tentunya menjadi keunggulan untuk mengajak kaum perempuan di Simalungun agar memilih sesama perempuan dalam Pilkada tahun 2020. Menurut saya, selama saya di kecamatan gitu ya Pak ya, mereka itu sangat-sangat ambisi gitu. Gimana caranya? Pak Anton harus menjadi bupati kita. Mereka terus saja ambisi terus ke situ karena dibilang mereka apa Pak? Pak Anton itu sosok pemimpin yang rendah hati, tidak pernah menjanjikan. Itu yang paling utama Pak sama mereka. Harapan Ibu untuk Pak Anton? Ya, harapan saya untuk kedepannya Pak Anton lebih memperhatikan masyarakat Simalungun. Itu aja. Yang paling utama untuk di perkumpulan ibu-ibu ya, karena saya bersosialisasi itu kebanyakan untuk ibu-ibunya gitu. Untuk ibu-ibu contohnya ketua wirid, bahkan dia mengembangkan kan ke anggota perwiritannya. Jadi saya mau Pak Anton tetap ingat dan tetap ingat pesan-pesan dari ibu perwiritan tadi. Itu aja. Pasangan calon bupati yang diusung 3 partai yaitu PDIP, PAN, dan Nasdem didukung 2 partai, yakni P3 dan PKPI menegaskan perempuan memiliki peranan penting dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Simalungun. Desi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Desa Batu Karang di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara merupakan desa di kaki Gunung Api Sinabung yang dikenal sebagai penghasil tembakau berkualitas. Produk tembakau dari wilayah ini menjadi tembakau pilihan untuk kegiatan menyuntil atau mengunyah oleh masyarakat di Tanah Karo. Dari kejauhan, semerbak aroma tembakau terhirup oleh hidung setiap orang yang melintas. Aroma khas ini berasal dari lahan tembakau di Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setiap harinya kebanyakan warga di desa ini secara bergiliran memetik daun tembakau di lahan mereka guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Desa yang berada pada radius sekitar 3 km dari puncak Gunung Api Sinabung ini sejak abad ke-18 telah menghasilkan daun tembakau jenis Virginia. Tembakau jenis ini digunakan untuk menyuntil atau mengunyah dengan campuran daun sirih oleh masyarakat Karo. Kegiatan mengolah daun tembakau menjadi bahan tembakau kunyah atau suntil berlangsung di pekarangan rumah-rumah warga. Di atas alas kayu khusus, setiap daun tembakau yang sudah dipotong kecil dan terurai dijemur hingga kering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Seorang petani tembakau bernama Rosmida Beru Sebayang saat ditemui Rabu sore 7 Oktober mengatakan dirinya menghasilkan sekitar 200 kg tembakau kunyah per bulan. Tembakau ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok kretek. Dirinya meyakini tembakau di desa ini berkualitas ekspor yang tidak kalah dengan wilayah lain di Indonesia yang menjadikan tembakau sebagai komoditas utama warganya. Kita kan udah bertahun-tahun bertembakau, terus kita bertembakau ini kan kita jual ke pembeli. Terus dia juga yang ngirimnya nanti entah ke Medan
ke Pulau Jawa, ke Batam gitu. Kalau itu diproduksi ke luar negeri pun, kalau tembakau kita ini bisa terjamin, ini kualitasnya kan bagus Bang. Ini kan nggak ada kayak efek sampingnya, obatnya pun nggak banyak lagi kan, nggak beracun gitu Bang. Kalau kami dapatkan, kalau bagus hari kan per bulannya kami bisa dapat 200 kilo, lebih kurang 200 kilo lah kayak gitu. Petani lainnya bernama Dalangit Beru Sitepu mengaku selama ini tembakau hasil olahannya telah dibeli dan dikirim ke Kota Medan hingga Pulau Jawa, Batam, dan Bali. Tembakau hasil olahannya juga diincar sejumlah pembeli asal Malaysia. Setiap 1 kilogram produk tembakau olahannya dijual dengan harga 60 sampai 80 ribu rupiah. Petani tembakau udah bertahun-tahun. Kami menghasilkan tembakau ini dapat kira-kira 200 kilo lah per bulan. Kami mengirim ke Batam, kadang-kadang ke ini Malaysia. Ini akhir-akhir ini ke Bali. Sekretaris Desa Batu Karang, Arini Beru Tarigan menjelaskan, pihaknya berencana memanfaatkan badan usaha milik desa BUMDes untuk mengatur tata niaga hasil tembakau petani berupa mencari pembeli tetap dan mengatur pengiriman secara terintegrasi. Rencana ini diharapkan dapat memudahkan petani dalam penjualan tembakau sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Desa Batu Karang. Untuk kedepannya itu di mana di desa sudah ada BUMDes, badan usaha milik desa, yang kita harapkan kedepannya dapat mengelola perkembangan tembakau ini lebih baik. Apakah itu nanti kita buat melalui pengelolaan tekniknya, teknik pengiriman atau teknik pengelolaan tembakau kedepannya, agar mungkin ke depan masyarakat untuk penyaluran tembakau keluar, baik itu ke provinsi, ke luar provinsi, atau bahkan bisa mungkin kita produksi mungkin bisa kita ekspor. Tembakau dari Desa Batu Karang dikenal sebagai tembakau pilihan untuk aktivitas menyuntil di masyarakat Tanah Karo Simalem. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.